Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini untuk mata kuliah sanitasi dan keamanan pangan, yaitu tentang mikroorganisme di bahan pangan dan apa saja mikroorganisme yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara tentang sanitasi dan keamanan pangan. Pertama, kenapa kita perlu mempelajari tentang mikroorganisme di mata kuliah ini? Yaitu karena kalau kita ingin membuat suatu program sanitasi, maka tidak terlepas dari mengontrol mikroorganisme. Ingat bahwa kontaminasi atau bahaya pangan itu ada 3, ada dari fisik, terus biologis, dan juga kimiawi. Nah, di biologisnya yaitu salah satunya adalah tentang mikroorganisme. Dan kebanyakan produk pangan itu perishable atau mudah rusak karena dia mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme yang paling sering akan kita temukan di produk pangan yaitu dari kelompok bakteri dan fungi. Fungi atau fungi gitu ya kita sebut, itu terdiri atas kapang dan juga ragi. Kapang atau bahasa Inggrisnya mold, ragi adalah yeast. Kapang itu multiselular, yeast uniselular. Sebelum mata kuliah ini, saya yakin di sini sudah mendapatkan mata kuliah mikrobiologi pangan sebelumnya ya. Jadi kita akan berkenalan secara cepat saja tentang kapang, hamir, dan bakteri. Nah, kapang itu ciri-ciri khasnya adalah dia punya miselia, jadi seperti rambut-rambut tipis gitu ya. Terus dia punya warna yang berbagai macam, ada hijau, merah, kuning, dan ini dua hal inilah yang paling mudah kita deteksi jika makanan itu sudah ditumbuhi kapang atau belum. Terus kapang juga penting untuk kita ketahui bahwa dia memiliki spora, yang spora ini bisa disebar atau penyebarannya dengan udara. Nah, jadi kalau ada satu produk yang sudah berjamur atau ada kapangnya, itu kemungkinan dia bisa mengkontaminasi produk di sekitarnya karena sporanya tadi yang terbawa oleh udara. Terus kapang ini punya toleransi terhadap pH dan suhu tinggi dibandingkan dengan bakteri dan ragi. Jadi dia lebih lebih tahan gitu pada produk-produk yang asam misalnya, terus juga pada suhu yang lebih tinggi. Terus kapang ini bisa tumbuh pada AW aktivitas air ya, AW itu kecil dari 0,9. Kalau yang di atas 0,9 itu adalah bakteri dan ragi. Nah, AW ingat aktivitas air adalah suatu indikator yang menunjukkan air bebas. Nah, ini berbeda dengan kadar air. Kalau kadar air kan total air yang ada di produk pangan tersebut. Kalau aktivitas air itu dia lebih menunjukkan ke berapa banyak air bebasnya. Jadi ada produk yang kadar airnya tinggi tapi AW-nya bisa saja rendah karena airnya dalam bentuk terikat. Nah, AW yang semakin tinggi nilai AW-nya berarti semakin tinggi air bebasnya. Nah, si kapang itu bisa tumbuh pada AW kecil dari 0,9, sedangkan bakteri dan ragi pada AW yang lebih besar dari 0,9. Artinya, kapang itu bisa tumbuh di produk-produk yang yang air bebasnya itu relatif lebih rendah. Jadi kalau produk seperti ikan asin, dodol, itu yang punya AW rendah, biasanya diserang pertama kali oleh jamur atau kapang. Nah, terus ragi. Ragi ini juga bisa disebar oleh udara gitu ya. Nah, ciri khasnya dia akan membentuk koloni yang koloninya ini berlendir, berwarna krim putih gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti gambar di sini, ini sudah banyak sekali ya, itu tidak mungkin tidak kelihatan. Tapi kalau sudah mulai agak berlendir kayak di nasi, sudah agak lama gitu ya, basi, pertama-tama dia akan ada lendir-lendirnya di permukaan nasinya. Nah, itu ciri khas dari ragi.
Optimumnya pada AW 0,9 sampai 0,94, terus pH-nya 4 sampai 4,5. Jadi dia bisa tumbuh di suasana yang asam ya. Biasanya makanan-makanan yang terkontaminasi ragi juga punya ciri khas, ada aroma kayak aroma buah gitu ya, fruity odor. Bakteri. Nah, bakteri ini juga banyak macamnya, banyak bentuknya ya. Bentuknya ada yang bulat, kalau bulat kita sebutnya kokus gitu ya, seperti streptococcus, berarti dia bulat-bulat gitu. Atau bentuknya batang atau basili, biasanya namanya nanti ada basilusnya gitu ya, seperti Bacillus anthracis di sini. Terus ada yang spiral bentuknya. Nah, tapi bakteri ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti kita lihat gitu ya, ada bulat-bulat bakterinya, tidak. Biasanya kita hanya bisa lihat kalau dengan menggunakan mikroskop. Biasanya tandanya kalau yang dikontaminasi oleh bakteri itu warnanya berubah, discoloration, terus ada slime atau ada lendir ya yang terbentuk, jadi agak mirip juga sama ragi tadi, dia membentuk lendir. Beberapa bakteri itu membentuk spora. Nah, di sini sporanya itu lebih tahan panas dan tahan bahan kimia dibandingkan sel hidupnya. Nah, untuk itu kita harus perhatikan, misalnya kita mau melakukan sterilisasi atau pasteurisasi gitu ya, yang ingin membunuh mikroorganisme atau bakteri, patogen maupun pembusuk. Nah, kita tidak bisa hanya membunuh sel hidupnya saja, tapi kita harus pastikan bahwa sporanya juga mati. Jadi, harus diperhatikan kira-kira bakteri apa yang menjadi target kita, dan lihat sporanya mati di suhu berapa gitu. Beberapa bakteri juga memproduksi toksin atau racun. Ini tidak hanya bakteri ya, kapang juga ada yang beracun. Terus optimum AW-nya atau aktivitas air di atas 0,9 dan biasanya pada pH netral. Jadi kalau produk-produk yang pH-nya asam itu jarang ditumbuhi, dia lebih kurang rentan gitu ya terhadap serangan bakteri, tapi dia rentan terhadap serangan kapang dan hamir. Nah, ini juga saya yakin sudah dibahas juga ya di mikrobiologi. Hanya penting juga untuk kita lebih review kembali gitu, untuk lebih memahami, karena ini akan sangat terkait pada bagaimana kita mengontrol sanitasi dan juga keamanan pangan. Nah, bagaimana mikroorganisme itu tumbuh? Saya harap masih ingat bahwa pertumbuhan mikroba itu bisa kita bagi menjadi 4 fase, yaitu pertama fase lak, fase log, fase stasioner, dan fase kematian atau decline. Nah, keempat fase ini harus kita tahu penyebabnya, ciri-cirinya, supaya kita bisa kontrol nanti si mikroorganismenya. Nah, yang pertama dari fase pertumbuhan mikroba adalah fase lak. Ingat tadi fase lak itu ada di sini di grafik. Dan grafik ini adalah hubungan antara waktu di sumbu X-nya dan jumlah sel di sumbu Y-nya. Nah, terlihat dari grafik ini, pada fase lak dengan berjalannya waktu, jumlah sel dari mikrobanya tidak bertambah. Jadi dia relatif stagnan atau tetap gitu. Kenapa? Karena si mikrobanya masih beradaptasi. Jadi dia pertumbuhannya limited atau terbatas gitu ya. Nah, waktu fase lak ini dapat diperpanjang dengan cara menurunkan suhu. Jadi kalau si makanannya kita simpan di suhu yang rendah, misalnya di refrigerator, di kulkas, maupun di freezer, maka fase laknya akan kita perpanjang, di mana jumlah sel mikrobanya itu tidak bertambah selama penyimpanan. Dan juga fase lak bisa kita
perpanjang dengan sanitasi yang baik. Artinya kalau kita lakukan peralatannya bersih, dilakukan sanitasi, diberikan cairan pembersih yang bisa membunuh mikroba, maka fase laknya juga akan semakin lama. Dan ini yang kita inginkan. Ya, kita paling tidak ingin si mikrobanya cepat-cepat di fase lock, karena di fase lock, nah ini fase lock, itu jumlah mikrobanya atau pertumbuhan mikrobanya naik secara drastis, terlihat di sini, fase lock. Tiba-tiba dari waktu yang singkat, total selnya meningkat tajam. Nah, itu fase lock, di mana pertumbuhan atau kecepatan pertumbuhan ada pada kondisi maksimum. Nah, ini terjadi ketika lingkungan itu mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Artinya apa? pH-nya optimum gitu ya. Kalau dia suka pH netral, ya pH-nya netral juga. Suhunya optimum, aktivitas airnya optimum, terdapat banyak nutrisi. Seperti misalnya ikan gitu ya, ikan mentah. Itu kan dari segi nutrisi dia optimum, banyak proteinnya, lemak, dan ada juga karbohidratnya untuk pertumbuhan mikroba. Terus dia disimpan di suhu ruang, misalnya suhu ruang itu termasuk danger zone, yang dia bisa tumbuh dengan cepat mikroorganisme. pH-nya juga optimum karena dia lumayan netral ya, tidak asam, tidak basa. Terus aktivitas airnya tinggi karena ikan itu kan basah ya, air bebasnya banyak. Nah, jadi ini dia akan cepat sekali ke fase lock. Nah, ini kita tidak inginkan karena mikrobanya tumbuh dengan cepat, maka sel-sel mikrobanya juga banyak. Nah, untuk supaya kita misalnya sudah mulai nih di fase lock, artinya sudah banyak mikrobanya, apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan sanitasi. Ingat, tidak cukup membersihkan ya. Kemarin saya jelaskan kalau pembersihan itu hanya menghilangkan kotoran, tidak membunuh mikroorganisme. Nah, sanitasi itu diusaha untuk membunuh mikrobanya. Bisa dengan misalnya pencucian dengan bahan-bahan yang bisa membunuh mikroba, misalnya dengan asam gitu ya, atau dengan pemanasan. Nah, setelah fase lock, setelah mikroorganisme tumbuh dengan kecepatan yang maksimum, akan ada pada satu titik di mana jumlah nutrisi itu akan semakin menurun. Jadi semakin terbatas nutrisi yang bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk dia tumbuh dan berkembang biak. Dan populasinya juga semakin lama kan semakin banyak karena di fase lock tadi. Populasi yang meningkat, terus jumlah nutrisi yang semakin menurun, itu akan menyebabkan dia masuk ke fase stasioner. Di fase stasioner ini terlihat pada gambar di pojok kanan atas ini, itu seperti fase lock tadi, pertumbuhannya stagnan atau dia tetap gitu ya. Dan dia tidak bertambah, tapi jumlah selnya di sini sudah banyak. Beda kalau di fase lock tadi kan mulainya jumlah selnya sedikit. Kalau di stasioner jumlah selnya sudah banyak karena tadi fase lock di mana dia membelah diri gitu ya, selnya bertambah. Tapi ada satu titik dia pertambahannya itu menjadi stagnan atau berhenti, itulah di fase stasioner. Ketika zat gizinya sudah menurun, cadangan makanannya menurun, dan populasi dari mikroorganisme ini sudah tinggi, sangat tinggi. Nah, ketika semakin menurun gitu ya, semakin menurun makanannya, terus populasinya meningkat, lama-kelamaan masuklah ke fase kematian. Nah, di fase kematian ini mikroorganisme mati dengan kecepatan yang maksimum. Penyebabnya yang pertama nutrisinya kurang, karena tadi sudah kebanyakan gitu ya, sama kayak kalau ada satu makanan dimakan satu orang itu akan masih banyak, tapi ketika orangnya bertambah, maka makanan itu lama-lama akan semakin sedikit. Nah, terus juga
karena mikroorganismenya sudah semakin banyak populasinya, sudah dempet-dempetan gitu ya, dan masing-masing bakteri ini mengeluarkan metabolic waste atau sampah metaboliknya. Kalau manusia itu diibaratkan kotorannya gitu ya. Namanya makhluk hidup pasti dia mengeluarkan kotoran. Kalau manusia seperti urin maupun pada saat buang feses gitu ya, buang air besar. Nah, semakin banyak buangan-buangan metabolik ini, dan buangan metabolik ini bisa bersifat racun sehingga akan membunuh dirinya sendiri ketika populasi terlalu tinggi. Atau dead phase ini juga bisa disebabkan karena aging atau karena si selnya memang sudah tua gitu ya. Seperti manusia juga, mikroorganisme ada umurnya gitu. Kalau dia sudah tua ya dia akan masuk fase kematian. Atau fase kematian ini bisa kita percepat dengan adanya sanitasi. Jadi kita bunuh mikroorganismenya, maka si jumlah selnya akan menurun secara drastis. Kita percepat fase kematian. Nah, tadi ada beberapa sudah dijelaskan, sudah disinggung ya tentang bagaimana lingkungan itu akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kalau kita listkan atau kita buatkan daftar, ada beberapa efek dari lingkungan yang mempengaruhi mikroorganisme, yaitu suhu, terus oksigen, ada atau tidaknya oksigen, terus RH atau kelembapan, relative humidity, water activity atau aktivitas air, pH, zat gizinya, nutrien, terus inhibitory substances atau senyawa-senyawa penghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Yang pertama itu suhu. Jadi mikroorganisme itu bisa kita bagi jadi 3 golongan gitu ya. Termofilik atau mikroba yang suka pada suhu tinggi. Jadi dia bisa tumbuh di suhu di atas 45 derajat Celcius. Yang paling ekstrimnya itu bisa sampai ratusan derajat Celcius, seperti mikroba-mikroba yang ditemukan pada kawah Gunung Merapi misalnya ya. Itu dia bisa di suhu yang sangat tinggi dia tidak mati. Terus mesofil itu dia di suhu pertengahan 20-45 derajat Celcius, atau mikroba yang psikotrop atau dia sukanya di suhu yang rendah, misalnya kurang dari 20 derajat Celcius. Nah, kalau yang ekstrimnya seperti mikroba yang ditemui di kutub selatan maupun di kutub utara yang suhunya minusnya sudah puluhan gitu ya, sudah 2 digit. Nah, kalau secara umum kapang dan hamir itu lebih kurang termofilik, artinya lebih tidak tahan panas daripada bakteri. Secara umum ya, walaupun ada yang bakteri juga yang tidak tahan panas. Terus pada suhu kecil dari 5 derajat Celcius, pada suhu rendah kurang dari 5 ini adalah suhu kulkas. Itu pertumbuhan dari kebanyakan mikroorganisme pembusuk itu dihambat. Spoilage mikroorganisme. Jadi tolong dibedakan antara mikroorganisme pembusuk atau spoilage mikroorganisme dengan patogen atau bakteri patogen, mikroorganisme patogen. Spoilage mikroorganisme itu adalah mikroba yang merusak makanan, merusak dalam artian secara organoleptik. Misalnya jadi aromanya tidak enak gitu ya, terus teksturnya jadi lembek, warnanya berubah dan sebagainya. Tapi dia tidak bahaya untuk tubuh manusia. Nah, kalau patogen itu dia berbahaya bagi tubuh manusia, tapi bisa saja di dalam makanan itu dia tidak mengubah sifat organoleptiknya. Jadi aromanya masih sama, warnanya sama gitu ya, tapi dia kalau dikonsumsi sudah bahaya untuk tubuh. Nah, mikroba pembusuk itu dihambat pertumbuhannya pada suhu di bawah 5 derajat Celcius, tapi ingat dihambat bukan dihentikan. Artinya kalau kita hanya masukkan ke kulkas, suatu saat dia akan rusak. Beda kalau kita masukkan ke freezer, itu bisa di stop atau dihentikan pertumbuhannya sehingga bisa tahan kalau yang dibekukan itu bertahun-tahun. Nah, kalau patogen itu hampir semuanya akan berhenti pertumbuhannya pada suhu di bawah 5 derajat Celcius.
Faktor berikutnya yaitu oksigen, dan di sini juga mikroorganisme ada yang membutuhkan harus ada oksigennya, itu disebut aerobik. Tidak butuh oksigen, itu termasuk dalam golongan anaerob atau fakultatif, di mana dia bisa tumbuh baik ada maupun tidak ada oksigen. Lalu kelembapan dan AW atau aktivitas air. Kelembapan disingkat RH atau relative humidity, itu merupakan aktivitas air dikali 100. Jadi dia sangat berkorelasi antara kelembapan dan aktivitas air. Semakin tinggi kelembapan, maka juga aktivitas airnya juga semakin tinggi. Demikian sebaliknya. Nah, tapi kalau RH ini lebih ke menunjukkan bagaimana kelembapan di ruangannya, sedangkan AW menunjukkan tentang air di bahan pangan. Nah, ketika RH tinggi dan AW tinggi, itu artinya lebih banyak air yang bisa digunakan oleh mikroorganisme. Jadi kalau lembab gitu ya, kondisi ruangannya lembab, terus makanan yang juga punya banyak air bebas, itu akan lebih mudah mikroorganisme untuk tumbuh. Nah, optimum RH untuk bakteri itu besar dari 92%, terus ragi besar dari 90%, dan kapang 85-90%. Ini hanya secara umum gitu ya, karena tidak spesifik terhadap mikroorganisme tertentu. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa yang lebih bisa tahan terhadap tempat yang kering gitu ya, itu adalah kapang. Jadi kalau produk-produk kita punya AW rendah, terus juga di RH yang relatif lebih rendah, itu yang duluan tumbuh adalah kapang. Sedangkan kalau bakteri dan hamir, dia membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan kapang. pH. Nah, kebanyakan mikroorganisme suka pH yang netral. Kebanyakan ya, tidak semua gitu. Jadi secara umum, kalau kita turunkan pH, maka kita akan menurunkan pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, si kapang sekali lagi dia lebih toleran terhadap kondisi pH yang rendah dibandingkan bakteri dan hamir. Nutrien atau zat gizi, seperti juga manusia, mikroorganisme itu membutuhkan nutrisi, karbohidrat, protein, lipid, mineral, vitamin. Jadi kalau bahan pangan yang mengandung banyak nutrisi, maka dia juga lebih rentan diserang oleh mikroorganisme. Ketika suatu produk pangan terkontaminasi oleh mikroorganisme, maka dampaknya ada dua di sini ya, yaitu yang pertama food deterioration atau kerusakan pada produk pangannya itu sendiri, dan yang kedua food poisoning atau keracunan makanan. Nah, kalau food deterioration itu perubahan pada yang tadi saya bilang ya, organoleptiknya. Jadi warnanya berubah, aromanya berubah, rasanya berubah. Nah, ini membuat produk pangan itu tidak edible lagi. Jadi tidak bisa kita makan lagi karena tidak diterima lagi secara umum gitu ya. Nah, tapi belum tentu yang food yang rusak yang seperti ini itu bahaya, belum tentu. Karena bisa saja itu hanya bakteri pembusuk yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, sebaliknya food poisoning itu dia ada bakteri di dalam bahan pangan, dan kalau kita makan akan menyebabkan keracunan pada tubuh manusia, ada efek kesehatannya. Dan ini belum tentu si makanan itu mengalami deterioration atau mengalami perubahan terhadap sifat organoleptiknya. Nah, ini yang lebih berbahaya sebenarnya, karena akan mudah atau resikonya lebih tinggi termakan dan menyebabkan keracunan, karena bentuknya masih bagus gitu ya, aromanya masih bagus, kita kira dia aman, terus kita makan, padahal di sana bakteri patogennya sudah banyak sehingga menyebabkan keracunan. Kalau yang di atas, yang food deterioration kayak roti tawar yang ini sudah jelas orang akan tidak mau gitu ya, karena warnanya sudah berubah, sudah kelihatan jamurnya di mana-mana gitu. Nah, ada beberapa
istilah yang terkait food poisoning ini yang perlu kita ketahui dan juga bedakan gitu ya. Food intoxication ini ketika kita mengkonsumsi ada toksin dari bakteri, makanan yang mengandung toksin dari bakteri. Terus kalau chemical poisoning itu kita mengkonsumsi makanan yang ada toksin atau racun tapi dari senyawa-senyawa kimia. Terus food infection. Kalau food infection itu kita mengkonsumsi makanan yang di sana ada mikroorganisme yang bisa bersifat yang bisa menginfeksi tubuh kita. Jadi kalau yang pertama tadi food intoxication itu kita mengkonsumsi makanan yang ada racunnya dari bakteri. Belum tentu di situ si bakterinya masih hidup, si selnya, tapi dia menghasilkan racun. Kalau food infection itu kita konsumsi mikroorganismenya masih hidup gitu. Dan di dalam tubuh kita nanti dia berkembang biak yang menyebabkan infeksi. Misalnya seperti tipes gitu ya. Tipes itu kita karena mengkonsumsi Salmonella typhi. Nah, pada saat dia di dalam tubuh dia berkembang biak, dia menyebabkan kita sakit tipes. Terus food toxico-infections ini kombinasi dari food intoxication dan infection. Jadi kita mengkonsumsi baik toksinnya atau racun yang diproduksi mikrobanya dan juga sel mikrobanya. Terus psychosomatic food illness. Nah, ini yang juga tidak kalah banyaknya terjadi. Ini sebenarnya adalah sakit lebih ke psikologis ya. Sakit karena melihat orang lain sakit atau karena melihat makanan kotor. Misalnya dia pada saat dia makan, dia lihat di situ ada kecoa gitu ya. Dia makan di satu restoran, misalnya restorannya prasmanan. Terus dia sudah ambil makanannya, terus tidak sengaja dia lihat ada tikus kah atau kecoa yang lewat di atas makanan yang prasmanan itu. Tidak langsung di makanannya dia gitu, tapi langsung terpikir, oh kalau tikus bisa lewat di sana, ada kemungkinan makanan saya juga pernah dilewati tikus, pernah terkontaminasi. Nah itu pikiran-pikiran itu membuat orang itu menjadi sakit gitu. Jadi dia merasa bahwa makanannya kotor, padahal sebenarnya tidak, dan ini bisa menyebabkan dia kena diare gitu. Itu karena psikologisnya. Nah, berikut kita akan kenalan dengan beberapa jenis food poisoning yang sering terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan, baik itu yang terkontaminasi oleh toksinnya, food intoxication tadi, maupun terkontaminasi dengan sel hidup dari mikroorganismenya. Yang pertama, Staphylococcus food poisoning. Ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, si Staphylococcus aureus itu bakteri yang banyak sekali ditemukan di tangan dan juga di rambut gitu ya, di kulit manusia itu banyak sekali. Nah, jadi kalau ada yang keracunan karena bakteri ini, itu kemungkinan besar karena handlingnya ketika menyiapkan makanan, misalnya si tukang masaknya gitu ya atau pelayannya itu tidak mencuci tangan dengan baik, terus juga mungkin dia pegang-pegang rambutnya gitu ya, sehingga terjadi kontaminasi ke produk pangannya. Nah, Staphylococcus aureus ini dia memproduksi enterotoksin yang menyerang di intestin atau usus. Nah, ini ya seperti tadi disebutkan, kontaminasinya kebanyakan dari food handlers atau orang yang menghandle makanan kita. Di makanan yang terkontaminasi oleh Staphylococcus aureus ini tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan flavor, dan juga aroma. Nah, ini tadi jadinya sulit untuk kita ketahui apakah ini produknya masih bagus atau tidak gitu. Mikroba patogennya sudah ada di sana, tapi secara organoleptik tidak ada perubahan. Nah, S. aureus ini bisa dibunuh gitu ya, bisa dihancurkan pada suhu yang relatif rendah, yaitu hanya 66 derajat Celcius selama 12 menit. Tapi toksinnya atau racunnya tadi itu dia bisa bertahan di suhu yang lebih tinggi.
yaitu pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Ini kenapa kalau kita mau sterilisasi suhunya harus lebih tinggi gitu ya. Nah, karena si bakterinya sebenarnya mati pada suhu yang rendah, tapi toksinnya pada suhu yang tinggi, maka kita harus memastikan bahwa si bakteri ini tidak memproduksi toksinnya. Nah, si bakteri itu memproduksi toksin ketika dia sudah masuk di yang banyak gitu ya, banyak toksinnya ketika dia masuk ke stationary phase atau fase stasioner. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa fase lak itu harus selama mungkin gitu. Jadi, jangan dibiarkan si bakterinya tumbuh lama gitu ya, baru nanti kan 66 derajat Celcius saja. Biarin aja dia kotor dulu, nanti dipanasin. Toh dia akan mati. Iya, sel hidupnya mati. Tapi kalau misalnya dia selama kita biarkan itu, dia sudah di fase stasioner, dia memproduksi toksin. Toksin ini termasuk metaboliknya ya, hasil metabolisme dari Staphylococcus aureus. Nah, dia sudah memproduksi toksin, kita hanya masak suhu tidak sampai 121 gitu ya. Ya tidak mati, tidak hancur toksinnya. Bakterinya memang mati, toksinnya tidak. Nah, ketika kita makan, kenalah kita food poisoning. Terus yang kedua, salmonellosis. Ini disebabkan oleh bakteri salmonella yang menyebabkan penyakit tipes. Ini banyak sekali terjadi, terutama di kalangan mahasiswa. Nah, salmonella ini bisa ditemukan di di usus gitu ya, intestinal tract pada animal, hewan maupun pada telur mentah. Nah, jadi telur mentah itu apalagi yang kotor gitu ya, itu bisa terkontaminasi oleh salmonella. Jadi karena salmonella itu ada di usus binatang, terus binatang misalnya dia mengeluarkan kotorannya, kotoran kan dia asalnya dari usus ke usus besar gitu ya, usus kecil, usus besar, terus kalau mamalia gitu ya, terus dia keluar melalui kotoran gitu si salmonellanya. Nah, kalau di ayam misalnya kotorannya itu terus dia mengkontaminasi telur, nah telurnya juga mengandung salmonella. Untuk itu maka kita perlu memanaskan makanan, terutama seperti telur gitu ya. Telur, kalau makan telur yang setengah matang atau telur mentah itu sebenarnya resiko untuk mengonsumsi salmonellanya itu tinggi. Dan salmonella itu sendiri sebenarnya sensitif terhadap panas, sama seperti Staphylococcus aureus tadi. Jadi dengan pemasakan biasa itu bisa membunuh salmonella. Nah, tapi kalau misalnya tadi food handlernya yang masaknya ataupun yang menyajikan itu tidak higienis gitu ya, terus tangannya tidak dicuci, dia memegang kotoran, misalnya habis dari kamar mandi, terus dia tidak cuci tangan gitu ya, sedangkan misalnya di ususnya sebenarnya dia ada sudah mengonsumsi terkontaminasi salmonella gitu, terus dia buang air besar, tidak cuci tangan, tangannya pegang makanan, terus makanan dimakan oleh orang lain gitu. Nah, mungkin karena antibodi si orang yang menyiapkan makanan yang lebih bagus, dia tidak mengalami sakit, tidak ada simptomnya, sedangkan orang yang mengkonsumsi misalnya antibodinya lebih rendah gitu ya, dia lebih lemah, maka orang ini terkena tipes gitu. Selanjutnya, Clostridium perfringens. Ini merupakan bakteri pembentuk spora yang bersifat anaerob atau tidak butuh oksigen. Ini biasanya ditemukan pada daging merah, daging sapi gitu ya, kambing dan sebagainya, terus juga poultry atau unggas dan seafood. Si Clostridium perfringens ini terutama berisiko ketika kita setelah masak terus pendinginannya itu lama, slow, jadi lambat. Nah, kalau makanan pada saat kita masak itu kan mikrobanya mati ya, sebagian besar mati, tapi tidak semua. Nah, kalau pendinginannya itu lambat, maka akan berlama-lama di danger zone. Kemarin sudah dibahas tentang danger zone.
di suhu-suhu yang hangat itu. Nah, kalau suhu hangatnya dia lama di sana, yang tadi sebagian yang tidak mati karena dia dimasak, dia akan tumbuh dengan cepat lagi. Nah, mungkin justru jumlahnya lebih banyak sebelum dimasak gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan food poisoning. Dan ini banyak sekali terjadi di kasus-kasus catering, karena kan dia masak dalam jumlah besar, masak daging, ayam gitu ya dalam jumlah besar. Terus ketika setelah masak kan pasti panas sekali gitu ya, pancinya besar, didinginkannya lama gitu, sedangkan mau dikonsumsinya masih besoknya misalnya. Nah, ini mikrobanya sudah tumbuh dengan cepat, sehingga pada saat dimakan keesokan harinya jumlah bakterinya sudah banyak dan menyebabkan keracunan. Nah, untuk mencegahnya harus dilakukan quick cooling. Gimana caranya quick cooling? Pendinginan yang cepat. Bisa misalnya kalau kita masak dalam panci yang besar gitu ya, pada saat didinginkannya kita bagi-bagi dalam beberapa panci sehingga dia lebih cepat dingin. Terus setelah dia sampai suhu ruang, langsung masukkan ke dalam refrigerator atau ke dalam kulkas. Kalau masih mau dikonsumsi misalnya keesokan harinya, baru nanti dipanaskan lagi. Terus sanitasi yang baik gitu ya, selalu kuncinya sanitasi. Terus kalau memang dia makanannya akan disajikan panas, maka harus kita jaga suhunya di atas 60. Biasanya kan ada pemanasnya gitu ya, kalau memang sup misalnya atau gulai yang harus panas terus selama disajikan. Nah, kalau dia di bawah 60 tapi masih di atas 40 misalnya gitu, itu dia justru masuk ke dalam danger zone. Terus proper reheat atau kalau kita mau panaskan ulang, misalnya ada sisa makanan gitu ya, terus kita panaskan ulang. Nah, ini kita harus lakukan dengan baik gitu, karena kalau kita hanya panaskan saja, cuman panas-panas, tidak betul-betul sampai ke tengahnya gitu ya. Misalnya kita punya ada gulai daging gitu ya, di sini ada gulai daging. Nah, kalau dipanaskan biasa sudah mendidih sebentar terus langsung dimatikan apinya gitu. Mungkin saja di bagian permukaan dagingnya itu memang sudah panas, tapi di tengah-tengahnya itu masih dingin. Nah, kalau dia dinginnya itu di antara di danger zone, ya berarti mikroba di sana bisa berkembang biak dengan cepat. Dan kalau ini masih mau disimpan lagi, tidak langsung dimakan gitu ya, itu akan semakin memberikan waktu dia untuk tumbuh. Berikutnya adalah botulism. Nah, ini merupakan intoxication, jadi bukan bakterinya yang menjadi masalah, tapi toksin atau racun yang diproduksi oleh bakteri. Bakterinya adalah Clostridium botulinum. Dan bakteri botulin ini racun botulin ini merupakan salah satu racun yang mematikan. Nah, C. botulinum ini bersifat anaerob, dia membentuk spora dan banyak ditemukan di tanah gitu ya. Jadi seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang kita ambil, kita panen gitu yang masih ada tanahnya, itu beresiko ada botulinumnya. Atau juga dari produk-produk yang dikemas, dikalengkan atau divakumkan. Nah, pada saat pengalengan, pemvakuman itu kan udara dikeluarkan, jadi tidak ada oksigen di sana. Nah, maka terbentuklah suasana anaerob. Nah, C. botulinum, kalau misalnya si produk kaleng tadi sterilisasinya tidak sempurna, sporanya botulinum itu masih ada, maka dia akan tumbuh. Dan tumbuhnya cukup baik gitu ya, karena tidak ada kompetitor, karena yang lain sudah mati pada saat sterilisasi. Atau di vakum, kemasan vakum ini perlu hati-hati ya, tidak semua produk pangan itu boleh divakum asal-asalan gitu. Jadi kalau produknya punya AW yang tinggi, misalnya pH-nya netral, itu kan ingat AW tinggi, pH netral itu tempat yang lingkungan yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Terus kita vakumkan, itu sangat beresiko untuk pertumbuhan C. botulinum ini. Nah, kalau dia sudah tumbuh, terus dia memproduksi racun botulin ini termasuk
the most powerful biological poison, yang masuk racun yang sangat powerful yang bisa menyebabkan kematian. Jadi perlu hati-hati sekali kalau punya usaha pengalengan atau produk steril yang di sana tidak ada oksigen, atau punya produk yang divakumkan dan kita tahu pH-nya netral, misalnya terus AW-nya cukup tinggi, itu harus sangat hati-hati sekali. Jangan sampai kita dituntut gitu ya, jadi bisa penjara kalau orang bisa meninggal gara-gara makan produk kita. Nah, toksin dan bakteri dari Clostridium botulinum ini sebenarnya sangat mudah rusak karena panas, tapi sporanya itu stabil pada pemanasan. Jadi harus dipastikan pemanasannya itu merusak spora dari Clostridium botulinum. Preventionnya yaitu untuk mencegahnya sanitasi ya, proper sanitation, terus refrigerasi atau penyimpanan suhu rendah, dan juga pemasakan yang baik. Jadi dia memang dimasak pada suhu yang tinggi sehingga bakterinya mati. Yang terakhir itu adalah mycotoxin yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Yang mycotoxin yang paling penting gitu ya, yang banyak kasusnya di produk pangan itu adalah aflatoxin. Aflatoxin ini memang dia tidak langsung menyebabkan suatu penyakit kayak tipes tadi ya, kalau salmonellanya kita makan dalam jumlah banyak terus kita langsung merasa sakit gitu, atau seperti Staphylococcus aureus tadi. Nah, kalau ini dia bersifat kronik, artinya nanti di kemudian hari barulah muncul, yaitu dia bisa menyebabkan kanker. Nah, ini makanya dia menjadi suatu standar mutu dari produk pangan, terutama biji-bijian dan juga jagung gitu ya, yang sangat rentan terhadap kontaminasi dari aflatoxin. Nah, kalau sudah kelihatan jamur ini biasanya ditolak, dan ini salah satu penyebab kenapa produk kita ditolak pada saat kita mengekspor. Nah, walaupun dia bersifat kronik menyebabkan kanker, kalau kita makan dalam dosis yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan kematian ya. Walaupun ini kasusnya sangat jarang orang makan dalam jumlah tinggi karena kelihatan gitu ada jamurnya gitu ya. Biasanya ditemukan pada sereal, jagung, terus kacang-kacangan, diproduksi oleh jamur Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi itu tadi bagaimana mikroorganisme bisa kita kontrol, dan juga beberapa contoh mikroba atau toksin yang perlu kita perhatikan karena itu yang paling banyak ditemukan pada produk pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.